terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih belum ngantuk, masih semangat. Saya mendengarkan paparan dari Pak Nur tadi, jadi tergoda untuk berpindah profesi jadi peternak kambing domba. Dalam 5 tahun terakhir kenaikan sampai 60% Pak ya. Nanti saya sampaikan yang sapi seperti apa. Kalau kita melihat apa yang terjadi di bisnis sapi di tahun 2022 ini, next kita tidak lepas dari cerita tentang PMK. Sebenarnya awal tahun 2022 kita itu sangat optimis, sangat berharap dengan akhir 2021 vaksinasi COVID sudah lebih dari 70%, 2022 kehidupan sudah normal lagi, konsumsi daging yang sempat turun menjadi 2,45 kg per kapita per tahun akan kembali lagi ke 2,56. Kita sangat berharap seperti itu. Tapi ternyata Indonesia yang sudah bebas lebih dari 30 tahun dari PMK, awal Mei muncul PMK di Jawa Timur yang ini benar-benar merupakan tsunami, merupakan pukulan yang luar biasa bagi industri peternakan di Indonesia dengan berbagai macam skala. Dampak ekonomi PMK bagi para peternak ini jauh lebih dahsyat, lebih hebat dari dampak ekonomi karena COVID bagi peternak. Sekali lagi bagi peternak, karena ketika COVID peternak masih adem ayem saja, masih bisa hidup layak. Tapi begitu PMK ini benar-benar luar biasa. PMK adalah jenis penyakit, jenis virus yang sangat jahat, sangat mengerikan, dampak ekonomi yang luar biasa. Next, sangat mengerikan ya. Morbidity atau angka sakitnya itu sampai 100%. Jadi kalau kita punya 100 ekor sapi, satu kena, dijamin 100% akan kena dengan berbagai macam tingkatan, walaupun ada yang OTG kalau di COVID. Terus kemudian jeleknya lagi ini airborne, menyebar lewat udara. Jadi kita mau bentengi kayak apa saja, kalau COVID dengan masker mungkin membantu, tapi kalau PMK dipagari kayak apapun ini jebol ya. Kita boleh tanya teman-teman para peternak besar kecil semua mengalami. Terus kemudian jeleknya lagi itu bertahan lama. Si virus ini bisa sampai 1 bulan di sepatu kita, baju kita, di rambut kita, bisa dengan gampangnya ditularkan dari kandang satu ke kandang lain. Terus kemudian sapi yang sudah sembuh ini menjadi karier, menjadi pembawa penyebar virus ke sapi lain. Dan konon katanya bisa bertahan 2,5 tahun di dalam nasofaring, di dalam tenggorokan si sapi. Makanya ini sangat bahaya. Terus kemudian sapi yang sudah pernah terinfeksi sembuh tidak akan bisa kembali berproduksi normal, baik itu sapi pengumpak maupun sapi perah. Next. Nah, ini gambarannya mengerikan sekali. PMK itu kalau satu kaki kena itu biasanya keempat kakinya itu kena dan sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Next. Ini berita-berita yang tiap hari saya selaku ketua PPSK itu mendapat laporan dari seluruh daerah. Pak, malam ini kita ngubur 7 ekor. Pak, sapi daerah sini kena sekian. Ini tiap hari sangat memprihatinkan situasinya ketika itu. Next. Terus, nah ini data dari pemerintah. Data yang saya ambil kemarin sore, konon katanya angka kematiannya 10.000 ekor. Ini data resmi. Tetapi kita tidak boleh percaya begitu saja, kita tidak boleh lengah, karena pada kenyataannya di lapangan sapi yang mati yang terkena PMK tidak dilaporkan jauh lebih banyak. Ini budaya kita, kebiasaan kita, sehingga bagaimana sebuah kebijakan pemerintah bisa efektif kalau dilandasi oleh data yang tidak valid. Makanya kalau mau membenahi harus dibenahi datanya. Terus kemudian potong bersyarat hanya 13.000 ekor. Ketika bulan Juni, Juli, Agustus terutama, hampir seluruh RPH besar di Indonesia itu dibanjiri oleh sapi-sapi korban PMK. Bisa dikira-kira sendiri jumlahnya berapa? Bisa berpuluh kali lipat dari data resminya. Terus kemudian penanganan PMK ini sebenarnya idealnya
itu ketika jumlahnya masih sedikit, lokasi masih terbatas, itu dengan standing out seperti yang dilakukan di Jepang, di Korea, di Inggris, di Argentina. Semua sapi yang terpapar terinfeksi langsung dimusnahkan sehingga tidak menyebar ke yang lain. Di Indonesia tidak ada payung hukum yang memungkinkan sapi dibunuh kemudian diganti oleh pemerintah. Di Inggris memang harus mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 38 triliun, tapi selesai. Di kita penanganannya stamping out yang nggak dilakukan. Terus kemudian langkah keduanya mestinya pembatasan pergerakan, ini juga sulit dilakukan karena checkpointnya terbatas, banyak sekali jalan tikus, terus kemudian petugasnya juga terbatas, sehingga yang kedua itu juga tidak efektif. Yang ketiga itu hanya satu-satunya yang kita harapkan saat ini adalah vaksinasi. Vaksinasi itu tapi target pemerintah 14 juta di Desember nanti, sampai kemarin sore baru terrealisir kurang lebih 5 juta 800, masih jauh dari apa yang menjadi target. Padahal kami sebagai peternak, harapan satu-satunya terakhir adalah vaksinasi untuk mencegah penyebaran dari virus PMK. Next, potensi kerugian dari PMK, ya, produksi maupun kemampuan reproduksi, kemampuan melahirkan menurun. Kematian sapi yang sedang bunting keguguran. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk menjadi perhatian kita, keengganan masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi, karena melihat gambar-gambar video yang mengerikan itu, ternyata banyak sekali konsumen masyarakat yang menjadi reluctant, menjadi enggan untuk mengkonsumsi daging. Ini tugas kita semua untuk memulihkan lagi animo, keinginan masyarakat untuk kembali mengkonsumsi daging. Terus kemudian dilarangnya transportasi ternak dari daerah produsen ke konsumen. Tadi Pak Mudah menyampaikan juga pembatasan iya, berbiaya tambahan juga iya. Elisa untuk kalau kita mau terbang seperti antigen, kalau di sapi itu 200.000 per ekor. Ini tambahan biaya yang sangat tinggi, walaupun sampling satu mewakili berapa ekor gitu, tapi tetap dalam kondisi sulit beban biaya itu sangat membebani. Terus kemudian turunnya harga per kilogram. Next. Nah, dari tingkat keparahan sapi yang terkena PMK, paling kuat daya tahannya itu sapi unggul. Terus kemudian peranakan unggul, sapi Bali, sapi Madura. Simental limusin ini cukup parah gambarnya. Ini sapi contoh limusin yang karena yang terkena itu mulut dan kuku. Begitu kukunya kena, sapinya beratnya di atas 500, menyangga berat badan sapi yang berat itu makin memperparah sakitnya. Makanya si mental limusin dampaknya cukup parah. Kemudian yang terakhir sapi perah juga karena perkukuannya itu kurang kuat, sehingga begitu kena kukunya ya udah selesai. Next. Nah, kira-kira berapa kerugian peternak? Ini gambarnya ini saya ambil dari data, saya coba kompilasi dari beberapa teman peternak. Jadi kalau peternak itu memiliki 100 ekor sapi dengan berat rata-rata 450 kg, nilai dari sapi yang dipelihara oleh peternak itu 2,475 miliar. Nah, kerugian akibat PMK karena kematian 5%, kurang lebih 123 juta. Potong paksa maupun akhir, harganya turun 40-an%, kerugiannya kira-kira 148. Biaya pengobatan per ekor 300.000. Kemudian susut berat badan, karena semua sapi yang kena PMK, baik yang bergejala maupun yang tidak, itu susut. Rata-rata susut 30 kg dengan berat yang 450. Sehingga kerugian dari susut kira-kira 132 juta. Terus kemudian turunnya harga per kilogram, termasuk sapi yang tidak bergejala pun ikut turun harganya dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp48.000, turun yang cukup signifikan, sekitar Rp7.000. Sehingga total kerugian itu kira-kira 686.250 juta rupiah. Luar biasa. Value dari sapi yang dimiliki oleh peternak yang tadinya 2,475 miliar turun sebesar 27,7%. Ini sebuah pukulan yang luar biasa. Kita usaha sapi itu nggak sampai segitu untung per tahun. Kalau tiba-tiba harus musnah karena PMK, bisa dibayangkan kerugian peternak seperti apa. Ini yang
kelihatannya di dalam menghitung banyak yang belum menyertakan semua potensi-potensi kerugian, sehingga seolah-olah yang paling umum kita dengar bahwa angka kematian 1-5%, hanya itu aja. Tapi kerugian karena susut, karena turun harga dan lain sebagainya banyak yang belum disampaikan. Next. Nah, ini sebelum PMK, potensi bisnis di 2022 itu cakep, sangat luar biasa menjanjikan. Defisitnya itu 269.000 ton atau setara kurang lebih kalau dirupiahkan 28 triliunan. Ini sebuah kue besar yang sangat menjanjikan sebenarnya ketika itu. Next. Next. Nah, kenyataannya seperti apa? Ternyata kembali karena PMK bulan Mei Juni LPH dipenuhi oleh sapi antrian karena PMK, terus kemudian harga jual sapi turun yang sangat signifikan, sehingga apa yang tadinya menjadi harapan kita itu pupus karena PMK di awal Mei 2022. Next. Nah, ini tentang harga daging, Pak Nur, beda sekali gambarannya. Ini 2016 harga daging sapi rata-rata sekitar 107.000 rupiah. Ya. Next. Terus 2022 rata-rata harga daging di 2022 itu 115.000 sekian, nggak salah. Artinya apa? Selama 6 tahun dari 2016 ke 2022 harga daging sapi hanya naik ya nggak jauh dari 8.000 rupiah. Nah, kalau dipersenkan nggak jauh dari 7%. Bayangkan 6 tahun hanya naik 7%. Kira-kira bisa ngimbangi inflasi enggak? Kira-kira nilai tukar peternak seperti apa dengan gambaran seperti ini? Nah, ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dengan mendatangkan daging kerbau ini. Karena itu yang sejak detik itulah sebenarnya industri peternakan sapi itu selesai. Nah, ini sebuah program pemerintah yang sangat kontraproduktif dengan satu dengan yang lain. Saya tahu Kementerian Pertanian membuat program, kalau harga dihantam dengan harga yang murah pasti tidak bisa bersaing. Next. Ini gambaran tadi 115 diangkat di 2022 ini. Next. Nah, kira-kira proses di 2023 nanti seperti apa? Saya melihat masih oke, masih cukup bagus, tapi tergantung dari bagaimana pemerintah mengambil kebijakan. Kata kuncinya adalah harga daging atau harga sapi hidupnya harus dibiarkan pada angka keekonomisan. Artinya apa? Tidak harus mahal, tetapi siapa yang melakukan usaha di bidang itu mempunyai keuntungan, itu aja. Nah, harga yang memenuhi asas keekonomian peternak melakukan usaha. Terus kemudian juga tidak lepas dari kondisi ekonomi Indonesia secara umum seperti apa. Doanya para peternak sapi itu baik. Mudah-mudahan harga sawit bagus, mudah-mudahan harga kopi bagus, mudah-mudahan harga komoditas yang lain juga bagus, sehingga dengan bagusnya usaha mereka, konsumsi daging akan meningkat, harga daging pun juga akan meningkat, usaha kita juga akan membaik. Terus kemudian kelanjutan usaha peternakan juga di 2023 nanti tidak lepas dari bagaimana perbankan memandang industri peternakan sapi. Saya mendapat laporan bahwa masing-masing perbankan itu berbeda-beda di dalam mengambil kebijakan. Ada yang langsung takut, kredit yang tidak disalurkan kalau bisa segera ditarik, tapi ada juga yang bisa memahami. Anjuran pemerintah memahami, tapi kalau sekedar anjuran saja tidak bisa, harus ada semacam penegasan. Terus kemudian ini yang terakhir, seberapa banyak pemerintah mengimpor daging kerbau India. Yang kami para peternak tuntut adalah oke, kalau memang harus impor, jumlahnya dibatasi, menyesuaikan stok, jangan sampai merusak
pasarnya peternak lokal. Terus kemudian wilayah edarnya dibatasi hanya di daerah-daerah yang benar-benar sangat membutuhkan, khususnya di Jabodetabek. Terus yang ketiga, yang ini juga kita sudah menghimbau berkali-kali, kalaupun impor daging kerbau India, mohon dideklar. Nah, jadi kiosnya di Pampang, saya jual daging kerbau India. Saya belum pernah melihat ada kios yang walaupun yang dijual daging kerbau India, tapi nggak pernah mau menulis saya jual daging kerbau India. Ini yang kita minta. Next. Nah, ini tantangan kita ke depan, ya. Indonesia itu mengalami krisis peternak muda. Nanti datanya ada, data BPS 2017, peternak Indonesia itu rata-rata sudah sepuh. Terus pola peternakan tradisional harus dirubah. Ini pemerintah sering sekali salah dalam menghitung, seolah-olah peternak untung, tetapi ternyata variabel kosnya nggak pernah dihitung. Pakannya ngarit di belakang rumah, tenaganya anaknya sendiri, sapinya warisan nenek moyang nggak dibungakan. Ini dikatakan untung dari mana? Oke, kalau sapinya 1, 2, 3 ekor bisa, tetapi kalau ketika mau membesarkan usahanya pasti nggak bisa. Kandangnya harus buat, pakannya harus membeli atau menanam dengan biaya dan lain sebagainya. Next. 5 menit lagi. Berapa? 5 menit. Oh, cukup. Ini gambarannya, kita melihat bahwa ternyata 56% peternak Indonesia umurnya sudah di atas 50 tahun. Ya. Jadi peternak itu adalah profesi yang hanya diminati para sesepuh. Tapi alhamdulillah saya masih bertahan, saya juga belum sepuh amat, masih semangat untuk menjadi peternak. Jadi sebagus apapun, sehebat apapun program pemerintah jangka panjang, kalau tidak diminati oleh anak muda, pasti gagal. Salah satu kata kuncinya untuk sukses peternakan ke depan adalah bagaimana membuat industri peternakan itu diminati oleh anak muda. Kita iri terus terang, kalau di Australia itu ada expo, ada show itu gadis-gadis cantik nuntun sapi itu dengan perasaan bangga. Kalau di sini jijik, ini bedanya. Ini yang saya mimpi terus terang Indonesia ada expo, ada ini yang sehingga apa ya, profesi sebagai peternak itu merupakan profesi yang membanggakan. Ini yang perlu digairahkan di Indonesia. Ini terus kemudian ternyata 63% kepemilikannya itu hanya 1-2 ekor yang tadi saya sampaikan, yang selalu dikatakan untung itu karena semua biaya nggak diperhitungkan. Tapi ke depan ini udah nggak bisa lagi, sudah nggak bisa. Nantinya yang pola tradisional harus dirubah, besaran usahanya juga harus dibesarkan, polanya juga dari tradisional harus dirubah ke intensif kalau mau kita bisa hidup dari profesi sebagai peternak. Next. Nah, ini saya mencoba menggali pertanyaan kepada dari mahasiswa. Saya sering diminta untuk bicara, kenapa anak muda kok enggan untuk menjadi peternak? Ternyata alasannya itu karena sekarang maunya serba instan. Fresh graduate yang kerja di tempat saya juga sering kerja baru 3 bulan maunya udah langsung manajer. Serius. Jadi tidak tahan terhadap proses, maunya ya udah kerja sebentar dan langsung jadi orang sukses. Terus profesi sebagai petani atau peternak itu merupakan profesi yang masih dipandang sebelah mata, yang nggak keren. Ini yang menjadi. Terus jujur saja memang tidak banyak success story dari para peternak, sehingga yang menjadi semacam role model bagi para anak muda itu tidak banyak di bidang peternakan. Terus kemudian yang dari pemerintah juga tidak ada blueprint yang jelas mau dibawa kemana industri peternakan. Tiap ganti dirjen ganti kebijakan, ganti menteri ganti kebijakan, mulai dari Susi Wap sampai terakhir sekarang si komandan dan lain sebagainya itu Mbok Iyao dengan data yang valid dibuat jangka panjang sehingga tahapannya jelas apa aja yang harus dilakukan. Kemudian permodalan juga perbankan memandang dunia peternakan masih belum begitu dengan kacamata yang positif. Mudah-mudahan ke depan akan membaik. Next. Nah, ini usulan dari kami BPSKI. Kami sangat berharap bahwa pemerintah bisa menggairahkan usaha peternakan. Ya, jadi iming-imingnya itu gampang saja. Bu,
buatlah usaha peternakan yang menguntungkan. Nggak usah banyak penyuluhan, nggak usah banyak gembar-gembor, pasti akan diikuti orang banyak. Ya, salah satu caranya gimana? Biarkan harga daging pada angka keekonomisan. Jangan dibuat akan naik dikit itu sudah ribut setengah mati. Nah, seolah-olah kenaikan harga daging itu sebuah dosa besar bagi para peternak. Ini harus berubah. Biarkanlah harga daging itu pada angka keekonomisan peternak berusaha. Terus kemudian restructure dari kredit, karena banyak sekali para peternak yang melakukan usahanya disupport oleh perbankan. Terus kemudian restocking. Kenapa restocking harus dilakukan? Karena sapi yang terkena PMK itu sudah tidak bisa pulih kembali normal. Jadi mau nggak mau cepat atau lambat harus dilakukan penggantian. Terus kompensasi kepada para peternak yang sudah dijanjikan 10 juta per ekor, ini kita minta semua. Karena pada awal banyak yang tidak terrekod, karena sistem juga belum berjalan, peternak juga belum tahu harus gimana. Terus kemudian penguatan kelembagaan dinas yang membidangi kesuan dan peternakan. Jadi kita melihat di daerah-daerah banyak sekali dinas peternakan dan kesehatan hewan, tapi yang megang sama sekali tidak ada kompetensi. Kalau pada kondisi biasa oke saja, tapi kita ada PMK diajak rapat koordinasi nggak nyambung. Ini yang sangat memprihatinkan. Saya banyak diajak rapat, akhirnya ya udah buntu karena yang memang nggak megang. Itu gambarannya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan waktunya pas. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita sehingga industri peternakan di Indonesia kedepannya bisa menjadi satu yang baik, yang benar-benar bisa menghidupi, mensejahterakan para pelakunya. Kata kurang lebih, mohon maaf. Bila kita beri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.